Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkyandita Maritamia Putri dari Offering 18. Pada video kali ini kita akan membahas tentang faktor internal dan eksternal seseorang melakukan tindakan korupsi. Sebelum membahas tentang faktor internal dan eksternal seseorang melakukan korupsi, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu korupsi dan apa saja jenis dari korupsi tersebut. Menurut UU Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bentuk-bentuk korupsi antara lain: 1. Hulul, yaitu penggelapan. 2. Rishwa atau suap. 3. Hadiah atau gratifikasi. 4. Syarikah atau pencurian. 5. Hianah atau hianat atau kecurangan. Setelah mengetahui pengertian dan apa saja bentuk dari korupsi, kita akan masuk pada motif para koruptor melakukan tindakan korupsi. Motif-motif tersebut diklasifikasikan menjadi dua, yaitu motif internal dan motif eksternal. Motif internal seseorang melakukan tindakan korupsi yaitu: 1. Adanya sikap terlalu mencintai harta. Dengan memandang dunia sebagai tujuan akhir, seseorang akan berlomba-lomba mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dengan cara apapun, tidak peduli apakah cara itu halal atau haram. Motif yang kedua yaitu adanya sikap tamak dan serakah. Kedua sikap ini jika ditanamkan dalam diri manusia akan menimbulkan rasa tidak pernah puas dan tidak akan pernah merasa cukup atas apa yang ia punya, meskipun harta yang ia miliki sudah cukup banyak. Motif yang ketiga adalah adanya sikap hidup konsumtif dan hedonis. Sikap konsumtif adalah sikap berlebihan dalam membelanjakan harta tanpa peduli nasib orang lain. Sedangkan hedonis adalah sikap yang menganggap kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Dengan kedua sikap tersebut, manusia tidak segan menghalalkan segala cara termasuk korupsi. Motif yang keempat yaitu pemahaman agama yang dangkal. Pelaksanaan ajaran agama yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sekaligus tidak mendalami makna yang terkandung dalam ibadah tersebut, karena ibadah yang mereka lakukan hanya sebatas ritual tetapi tidak direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan motif internal yang terakhir adalah hilangnya nilai kejujuran. Kejujuran adalah sesuatu yang berharga, karena dengan adanya rasa kejujuran dapat menghindarkan manusia dari perbuatan-perbuatan buruk, salah satunya yaitu korupsi. Selain motif internal, ada juga beberapa motif eksternal seseorang melakukan korupsi, yaitu: yang pertama, adanya kesempatan dan sistem yang rapuh. Maksudnya, seperti adanya pengawasan yang melekat dari atasan, atau bahkan atasan mengharuskan seseorang untuk korupsi. Hal ini bisa juga terwujud dalam bentuk sistem penganggaran yang akan memang harus mengharuskan seseorang berbuat korupsi, seperti diperlukannya uang pelicin agar anggaran tersebut disetujui. Yang kedua, faktor budaya. Seperti sebuah kebiasaan bagi orang Indonesia jika menjadi pejabat tinggi akan selalu berhubungan dengan yang namanya korupsi. Selain itu, dalam budaya kita akan dianggap bodoh jika mempunyai jabatan yang sangat penting tapi tidak ada penghasilan lain selain dari penghasilan resminya. Motif yang ketiga yaitu faktor kebiasaan dan kebersamaan. Kebiasaan dalam melakukan korupsi dalam kalangan pejabat dijadikan sesuatu yang lumrah padahal perbuatan tersebut merugikan banyak orang. Motif eksternal yang terakhir yaitu penegakan hukum yang lemah. Penyebab orang tidak takut melakukan korupsi adalah karena tidak ada sanksi hukum yang jelas bagi pelaku korupsi. Padahal hukuman tersebut sudah tercantum dalam berbagai undang-undang, hanya saja penegakan hukumnya yang lemah. Ditambah aparat penegak hukum juga melakukan korupsi. Oleh karena itu, para pelaku korupsi tidak jera dalam perbuatannya. Akibatnya, perbuatan negatif tersebut akan menjadi circle yang tidak akan terputus. Sekian penjelasan dari saya tentang faktor internal dan eksternal seseorang melakukan tindakan korupsi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.